semuanya, kali ini saya akan membahas materi tentang neraca massa tanpa reaksi dengan sistem bypass. Mari kita lihat. Sistem bypass adalah sebuah sistem di mana terdapat aliran umpan segar yang tidak melalui tahapan proses, tetapi langsung menuju kepada akhir proses. Seperti ini. Di sini ada aliran F1. Aliran F1 ini akan di-split menjadi aliran F2, yaitu aliran bypass, dan aliran F3 yang akan diproses ke alat atau ke dalam unit proses 1. Tapi aliran F2 ini akan langsung menuju kepada akhir proses atau unit proses yang kedua. Itu namanya aliran F2, kita katakan sebagai aliran bypass. Nah, bagaimana konsep untuk menyelesaikan neraca massa untuk sistem yang seperti ini? Kita akan lihat aliran yang dari F1 di-split menjadi F3 dan F2 seperti ini. Ya, ini adalah umpan segar F1. Itu akan terpisah alirannya menjadi dua yang menuju kepada proses. Di sini tadi ada sebuah proses, ya, proses 1 di situ tadi, unit 1 misalkan gitu. Lalu kemudian unit 1 akan ke unit 2. Nah, aliran yang bypass ini dia tidak akan menuju ke unit 1, tetapi dia langsung akan ke unit yang 2 ini. Seperti itu. Itu dikatakan sebagai aliran bypass. Oke. Nah, kemudian ini aliran F1 yang terpisah menjadi dua aliran, itu kita katakan dengan splitting point. Berikutnya, bagaimana kita menyusun persamaan neraca massa di splitting point di sini dengan konsep yang sama seperti sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa input sama dengan output. Maka di sini kita dapat mengidentifikasi bahwa pada splitting point ini yang menjadi input adalah F1. Oke, lalu kemudian siapa sih yang menjadi outputnya? Yang menjadi outputnya tentu saja adalah F2 dan F3. Seperti itu. Ya, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah bahwa semua konsentrasi pada aliran F1, F2, dan F3 itu akan sama. Kita asumsikan sama. Kenapa? Karena aliran F1 itu dengan misalkan katakan dia memiliki konsentrasi 20%, maka begitu di-split atau dipisah alirannya, tentu saja kita anggap F1 ini adalah aliran yang homogen. Lalu kemudian ketika terpisah, maka konsentrasi di aliran F2 maupun di aliran F3 itu akan sama dengan aliran F1 untuk konsentrasi. Tetapi untuk jumlah, itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem tersebut. Gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana aplikasi di industri terkait dengan sistem bypass ini. Ini adalah contoh pembuatan larutan sodium hidroksida atau kita kenal dengan soda api pada industri tekstil. Nah, mari kita lihat soalnya. Ada sebuah industri tekstil di mana di sini dimaksudkan untuk membuat larutan kaustik soda atau soda api dengan konsentrasi 24% berat per berat untuk keperluan proses maserasi. Nah, sehubungan dengan adanya panas pelarutan soda api di dalam air, kita tahu ya bahwa ketika soda api dicampur dengan air atau ditambahkan air, maka akan timbul panas yang kita sebut dengan panas pelarutan. Maka untuk mencegah tingginya panas pelarutan yang timbul, proses kita lakukan dalam dua tahap proses. Yang pertama,
Padatan caustic soda akan terlebih dahulu diumpankan ke dalam tangki pelarutan atau kita sebut dengan dissolution tank. Itu ya, yaitu berupa caustic soda padat ditambahkan sejumlah air sehingga nantinya akan kita hasilkan larutan caustic soda dengan konsentrasi 50%. Nah, ini masih jauh dari yang ditargetkan. Lalu kemudian bagaimana untuk dapat mencapai konsentrasi 24%? Berikutnya dilanjutkan dengan tahap pengenceran ke dalam sebuah alat yang kita sebut dengan dilution tank di sini. Nah, di sini ditambahkan lagi sejumlah air yang berasal dari fresh feed yang tadi yang pada aliran bypass. Gitu ya, pada aliran bypass sehingga nanti target yang kita inginkan caustic soda sebesar 24% itu dapat tercapai. Di sini pertanyaannya adalah berapa mass flow rate atau laju alir massa padatan sodium hidroksida di F5 ya. Dan air yang ditambahkan pada aliran F1 agar dihasilkan 1 ton per hari caustic soda dengan konsentrasi 24%. Jadi di sini targetnya adalah kapasitas produksi 1 ton per hari dengan konsentrasi 24%. Lalu yang B, yang ditanyakan juga adalah berapa aliran bypass, yaitu aliran F3, dan aliran yang masuk ke dalam tangki pelarutan atau dissolution tank pada F2. Nah, ini adalah diagram yang akan membantu di dalam menyelesaikan soal ini. Saya mengatakan begini, ketika kita mendapatkan sebuah kasus yang dijabarkan dalam sebuah deskripsi yang panjang, seperti soal yang barusan kita lihat, maka itu akan tentu membuat kita confused kadang-kadang, sehingga untuk membantu kita menyelesaikan masalah tersebut, kita harus gambarkan dulu dalam sebuah diagram yang lebih sederhana, seperti ini. Gitu ya. Nah, di dalam diagram ini tentu harus kita lengkapi tadi ya. Yang pertama harus kita lengkapi adalah aliran-aliran yang terdapat di dalam diagram. Yang pertama kita identifikasi bahwa ada tangki pelarutan. Ya, itu kita sebut dengan dissolution tank. Lalu yang berikutnya adalah tangki pengenceran atau dilution tank. Nah, F1 ini adalah aliran untuk pure water atau air murni yang akan kita gunakan sebagai pelarut untuk melarutkan caustic soda. Pada F5 itu adalah caustic soda yang akan kita larutkan di dalam tangki pelarutan. Tadi sudah dikatakan di dalam soal bahwa aliran F1 akan di-split menjadi 2. Yang pertama yang akan langsung masuk ke dalam dissolution tank atau tangki pelarutan, sementara aliran yang lain yaitu F3 itu akan menjadi aliran bypass yang akan ditambahkan nanti pada dilution tank di sini. Tentu saja dari soal kita tahu bahwa output dari dissolution tank adalah kita kasih label F4 di sini ya. Dengan konsentrasi 50% sodium hidroksida dan sisanya adalah air 50%. Kemudian masuk ke dalam dilution tank yang akan bergabung nanti dengan aliran F3 di sini, aliran F3 yang berupa air yang akan ditambahkan ke dalam dilution tank agar apa? Agar kita peroleh produk dengan konsentrasi ini. Ini targetnya nih. Nah, ini target kita adalah konsentrasi sodium hidroksida 24% dengan kapasitas 1000 kg per hari. Tadi gitu ya, 1000 kg per hari. Nah, berikutnya bagaimana cara kita menyelesaikan agar kita dapat mengetahui semua variabel yang belum diketahui di sini. Yang belum diketahui adalah F1, F3, F2, F4, dan F5. Dengan konsep yang pernah dijelaskan ya, dengan neraca massa secara overall, kita akan gunakan terlebih dahulu adalah neraca total overall. Neraca total overall artinya adalah input pada sistem secara overall itu akan sama dengan output sistem secara overall.
Mari kita lihat siapa yang akan berperan di sini sebagai input untuk sistem ketika kita lihat dia sebagai sistem yang overall. Nah, di sini kita lihat bahwa inputnya adalah F1, ya, F1. Di sini ini F1, oke. Lalu kemudian ada F5 sebagai input, gitu kan ya? Dan tidak ada lagi yang lainnya. Lalu, siapa yang menjadi output? Yang menjadi output adalah hanya F6 saja. Nah, ini adalah aliran output secara overall. Maka dengan demikian, kita akan memperoleh persamaan bahwa F1 ditambah dengan F5 itu sama dengan F6. Gitu ya. Dan F6 sendiri kita sudah ketahui nilainya adalah 1000, lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Kita akan peroleh persamaan 1. Gitu. Nah, berikutnya kita juga akan gunakan neraca soda api secara overall juga, gitu ya. Artinya adalah soda api yang masuk ke dalam sistem akan sama dengan soda api yang keluar dari sistem secara overall. Mari kita lihat yang masuk ke dalam sistem itu hanya F5. Kenapa hanya F5? Karena di F1 itu tidak ada soda api di situ, ya. Maka hanya ada di aliran F5 saja. Di F5 itu akan sama dengan aliran soda api yang keluar. Yang keluar di sini jelas adalah 24% ya, 0,24 kita kalikan dengan F6. Nah, di sini sudah terlihat bahwa akan sangat mudah dapat kita peroleh nilai untuk F5. Gitu ya. Nah, karena hanya variabel F5 yang tidak diketahui. Di sini kita akan peroleh angka sebesar 240 kg ya, umpan soda api yang harus dimasukkan ke dalam tangki pelarutan. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan substitusikan ya nilai F5 ini ke dalam persamaan 1 agar kita dapat menentukan nilai F1. Nah, misalkan kita masukkan di sini nilai untuk F5 sebesar 240 gitu kan ya. Maka F1 tentu saja adalah sama dengan F1 sama dengan 1000 dikurang dengan 240. Maka sama dengan 760. Nah, maka itu di sini nilai F1 atau air murni atau pure water yang akan kita tambahkan atau yang akan kita umpankan sebagai umpan segar itu adalah sebesar 760. Nah, aliran 760 ini, di sini misalkan 760, itu nanti akan dipisah menjadi dua aliran. Aliran F2 dan aliran F3. Itu juga belum kita ketahui. Mari sekarang kita akan hitung ya. Nah, berikutnya kita akan gunakan neraca total pada splitting point. Tadi sudah saya jelaskan splitting point itu yang mana? Splitting point itu adalah yang ini, yang merah ini. Ini adalah splitting point. Di mana splitting point itu adalah neraca yang dapat kita susun di sini atau persamaan yang dapat kita susun adalah bahwa F1 itu sama dengan F2 ditambah dengan F3. Gitu ya. Nah, tadi kita telah memperoleh nilai F1, kita substitusikan ke sini nilai F1 yaitu 760 sama dengan F2 ditambah F3. Lalu kita akan peroleh persamaan 2. Oke. Nah, masih kita perlukan satu persamaan lagi agar ini dapat diselesaikan karena ada dua variabel ya di sini yang belum diketahui, maka kita memerlukan satu persamaan lagi agar ini dapat diselesaikan. Nah, persamaan yang akan kita gunakan adalah kita akan fokus kepada dissolution tank atau tangki pelarutan untuk NaOH. Artinya soda api yang masuk ke dalam dissolution tank akan sama dengan soda api yang keluar dari dissolution tank. Nah, yang masuk tentu saja F5 sebagai input dari dissolution tank. Lalu yang menjadi output dari dissolution tank hanyalah di sini 0,5 dikali dengan F4. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan satu persamaan lagi ya, satu persamaan lagi bahwa F4 ya, substitusikan nilai F5 ya ke sini karena tadi kita telah memperoleh nilai F5 sebesar 240 ya. Dengan demikian maka F4 dapat kita peroleh juga angkanya sebesar 480. Nah, ketika kita telah memperoleh nilai F4 sebesar ini, kita kemudian buat lagi suatu neraca pada dilution tank.
tangki pengenceran. Pada tangki pengenceran, kita akan fokus kepada air di situ ya, bahwa air yang masuk ke situ akan sama dengan air yang keluar. Air yang masuk ke dilution tank yang mana? Ini ya, 0,5 dikali dengan F4. Gitu kan ya, 0,5 dikalikan dengan F4 ditambah dengan air yang dari bypass. Gitu. Ditambah dengan F3 dan itu akan sama dengan air yang ada di dalam F6, yaitu sebesar 0,76 dikali F6. Seperti itu. Ya, dari sini kita tulis persamaannya, kita masukkan semua angka yang telah diketahui dan kita akan peroleh nilai F3. Nah, nilai F3 ini nanti akan kita substitusikan dia ke persamaan 2 di sini. Seperti itu. Nah, kita akan substitusikan nilai F3 ke persamaan 2, maka kita akan peroleh nilai F2 sama dengan 240 kg aliran air yang akan diumpankan ke dalam dissolution tank. Nah, kita dapat menduga ya, kalau misalkan F2-nya sama dengan 240, maka F3-nya berapa? Gitu kan? Nah, kita akan gunakan tadi yang di splitting point bahwa F3 sama dengan 760 dikurang dengan F2. Gitu. Maka F3 adalah juga akan sama dengan 520. Oke. Kita akan lihat kasus yang lain ya untuk aplikasi pada industri pengolahan limbah. Oke, kita lihat. Di sini ada sebuah proses pengolahan limbah ya yang mana mengandung 500 ppm pengotor. Ini biasanya kita kenal misalnya dengan COD atau BOD gitu ya. Dan proses yang ada di dalam pengolahan limbah tersebut itu mampu menurunkan impurities hingga 10 ppm. Gitu. Jadi yang dari 500 ppm itu dapat diturunkan, direduce menjadi 10 ppm. Gitu. Namun berdasarkan regulasi dari pemerintah itu mengizinkan ya limbah itu dibuang dengan kadar impurities hingga 100 ppm. Nah, ini adalah ambang batas yang dibolehkan oleh pemerintah. Oke. Nah, di sini tentukan berapa liter aliran limbah yang perlu di-bypass. Nah, jadi untuk mengurangi beban proses, maka ada limbah yang tadi mengandung 500 ppm itu di-bypass. Di-bypass pada akhir proses ya, tidak melalui proses dan akan bercampur dengan output dari proses tersebut sehingga kita adjust dia akan mengandung impurities sebesar 100 ppm. Ini gunanya adalah untuk mengurangi biaya pengolahan limbah itu sendiri. Katakan di sini kita akan menggunakan basis 1 liter umpan limbah. Ya, 1 liter limbah yang akan kita olah. Mari kita lihat. Nah, ini adalah diagram yang akan kita susun ya ketika kita akan menyelesaikan kasus ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita ingin menyelesaikan soal ya yang sifatnya adalah berupa cerita, lalu pertama kita harus buat dulu diagram. Karena diagram ini sangat penting yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan kasus yang akan kita hitung. F1 itu adalah 1 liter sesuai dengan basis yang kita tetapkan. Kita akan mengolah 1 liter limbah, di mana limbah tersebut terdiri dari 500 mg impurities ya per liter. Miligram per liter itu sama dengan ppm. Oke. Lalu F1 ini akan di-split atau dipisah alirannya menjadi aliran F3, dan aliran F2, di mana sama-sama memiliki kandungan 500 mg impurities per liter. Jadi di awal sudah juga saya mention ya bahwa konsentrasi di F1, F3 dan F2 itu kita asumsikan sama. Nah, lalu kemudian F3 akan diproses di sini di dalam sistem akan diproses sehingga nanti di output pada F4 itu akan kita peroleh tadi 10 ppm. 10 ppm impurities yang bisa diproses di dalam pengolahan ini. Gitu ya. Nah, lalu kemudian akan ada impurities yang dikeluarkan dari sini pada aliran F5. Gitu. Lalu kemudian F4 ini nanti akan combine dengan aliran F2 yang berasal dari bypass. Nah, ini bypass ini ya. Ini yang kita sebut dengan bypass tadi.
akan gabung nanti dengan F4 di sini ya. Saya kasih border merah. Ini adalah mixing point kita sebutnya ya. Kenapa mixing point? Karena akan combine antara F2 dan F4 menghasilkan F6. Nah, menghasilkan F6 kita belum tahu berapa F6, tetapi di sini yang jelas berapa kandungan impuritiesnya adalah sebesar 100 mg per liter, sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang akan kita gunakan ya, dan asumsi itu tentu saja dapat diterima karena penjelasan sebagai berikut. Oke, kita asumsikan bahwa di sini F5 ya, F5 itu adalah impurities yang akan kita keluarkan dari sistem pengolahan limbah. Itu nilainya sangat-sangat kecil ya. Ini sangat-sangat kecil, artinya sangat-sangat kecil dibandingkan apa? Jika dibandingkan dengan F6. Maka nanti kita dapat mengatakan bahwa F5 itu sama dengan 0. Bukan sama, tetapi kita anggap dia adalah 0. Artinya apa? Artinya F5 itu akan kita abaikan ketika kita akan menyusun neraca total secara overall. Oke ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kita menyusun persamaan neraca total overall? Neraca total overall tentu saja input sama dengan output. Inputnya adalah F1, outputnya adalah F5 dan F6. Nah, tadi kita sudah punya asumsi bahwa F5 itu adalah hampir mendekati 0 jika dibandingkan dengan F6. Karena F5 sangat-sangat kecil dibandingkan dengan F6. Maka dengan demikian, nilai F6 juga adalah sama dengan 1 liter. Gitu. Ya, 1 liter. Oke. Nah, kita akan teruskan bagaimana kita dapat menentukan variabel-variabel yang belum diketahui nilainya. Pertama kita akan susun neraca pada mixing point, neraca total pada mixing point. Neraca total di mixing point kita akan lihat bahwa inputnya adalah F4. Oke, ini adalah input. Input yang lain lagi adalah F2. Gitu kan? Lalu outputnya mana? Outputnya adalah F6. Nah, dengan demikian kita dapatlah persamaan ini bahwa F2 ditambah F4 sama dengan F6. Oke ya, dan F6 telah diketahui tadi adalah 1 liter. Lalu dengan demikian kita dapat susun persamaan 1 seperti ini. F4 sama dengan 1 dikurang F2. Oke, ini belum bisa selesai karena ada 2 variabel yang tidak diketahui. Kita masih memerlukan 1 persamaan lagi. Di sini kita akan menggunakan neraca impurities pada mixing point. Mixing point di sini ya, mixing point. Maka dapat kita susun bahwa 500 F2, dari mana 500 F2? Oke, di sini impuritiesnya adalah 500 ppm ya kan, 500 dikalikan dengan F2 itu sama dengan, di sini impuritiesnya berapa? 10. Oke, kita masukkan 10 F4 itu akan sama dengan 100 F6. Oke, di sini kita akan peroleh persamaan 2. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan 1 yang ini ke persamaan 2, kita substitusikan setiap variabel F4 kita gantikan dengan 1 dikurang F2. Ya, kita susun kembali seperti ini. 500 F2 ditambah 10 dikalikan dengan 1 dikurang F2 itu akan sama dengan 100 F6. Oke, lalu kemudian 500 F2 ditambah dengan 10 dikurang 10 F2 itu sama dengan 100. Lalu kalau kita susun kembali kita akan peroleh nilai untuk F2 adalah sebesar 0,1836 liter. Itu adalah aliran bypass. Di sini F6 0,1836. Dapat kita katakan bahwa sebesar 18,36% itu akan di bypass. Gitu ya. Nah, ini adalah latihan yang dapat kalian coba ya untuk mengerjakan dengan diagram yang seperti ini. Tentu dikerjakan dengan cara yang sama yang tadi telah dijelaskan begitu ya. Lalu apa informasinya? Nah, yang pertama adalah coba dihitung mass flow rate produk F6.
Kalau tadi di sini diketahui, sekarang di sini justru tidak diketahui. Berapa ya gitu ya. Berapa F6 yang memiliki konsentrasi 20% NaOH, berarti di sini nanti kandungan NaOH-nya adalah 20% pada bagian produk, dan berapa pure water F1 yang ditambahkan atau yang diumpankan sebagai fresh feed di sini jika, nah di sini ya, jika sebanyak 300 kg per hari solid soda api yang akan diproses, berarti di sini yang diketahui. F5 diketahui 300 kg per hari, gitu kan? Lalu kemudian juga dihitung berapa aliran bypass di F3. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan jika tadi telah dipahami langkah-langkahnya atau cara menyelesaikan sebagaimana tadi telah dijelaskan, mudah-mudahan untuk kasus ini juga dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Ya, itu saja. Silakan beri jawaban pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.